Dibuka kameranya. Untuk yang lainnya, silakan. Oke, terima kasih yang sudah buka kamera. Yuk, yang lain ini ya, silakan dibuka karena itu sudah menjadi SOP dari sekolah ya. Masih banyak nih yang belum buka kamera. Oke, ada Askia, Zulfura, Raffi, Sabita sudah buka kamera, Atala, Salman, Isam, Andra, Kalia, Ramaiza, Raya ya, oke. Raya, ini mana? Oh, Rayanya nggak ada. Oke, yang belum dikasih nama, yang belum rename namanya, silahkan rename dulu ya namanya untuk di absen. Oke, kemudian ada Zahra, Rashid, Amira, Aina, Ulfi, Ishak, Marelia, Arfan, Kansa, Humay, Azahra, Nadia, Nazwa, Zaki, Farsha, Abdullah ini masih ngeblank. Salsa, Andes, Arai, Ibam, Ilmi, Nadia, Haza, Ahmad, Tarik, Naila, Fazila, Jasmine, Rahma, Salsa, Aulia, Kamal, Khalisa, Nazif, Arsyad, Hika, Raya, Mikael, Rahma, Jasmine, Salsabila, Chelsea, Diandra, Kaira, Rashid, Askar, Sabir, Nabil. Nah, itu yang buka kamera ya. Yuk, yang belum. Masih banyak nih, ada 2 slide yang belum buka kameranya. Silakan di chat yang tidak bisa buka kamera ya, alasannya kenapa. Oke, Abian, Nabil, terima kasih. Sabir, kenapa ditutup lagi, Nak? Oke, Insani, silahkan buka kameranya. Naila, Hasna, Alwi, Lukman, Najla, Farel, Kamal, IPA 1, Zara, Axel, Dava, Zaki, Itsar, Haryana Lendra, oke, Fatia nggak bisa, Fauzan, dan Zahra, IPA 1. Oke, Insani sudah buka, Abian sudah buka, terima kasih. Oke. Oke ya, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, catatannya ya, juga kalau ada yang mau minum, silakan, nggak apa-apa, di samping kalian ada minum ya, kecuali makanan nggak boleh ya. Oke, di sini udah Haryana Lendra sudah buka, Itsar sudah. Oke, terima kasih yang sudah ya. Oke, nah yang belum Ibu screenshot nih, kenapa? Ya. Silakan yang misalkan belum pakai seragam, pakai dulu terus buka kamera ya. Oke, nggak apa-apa yang nanti kameranya nggak bisa dibuka karena nge-lag, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah menyertakan alasannya. Oke, udah siap dimulai belajarnya nih? Kita udah mulai ke matematika peminatan ya. Tidak lagi matematika wajib. Nanti kita ketemu matematika wajib di setelah PTS. Tenang aja, setelah PTS kita matematika wajib lagi, terus matematika peminatan sebelum PAT gitu ya. Jadi, untuk remedialnya, mungkin kalian sudah membuka course matematika wajibnya, ya. Silakan dibaca, ada ketentuan teknisnya dalam pelaksanaan remedial. Bagi yang remedial, nilainya di bawah 75 ya. Kalau 75 tidak remedial, itu KKM-nya 75. Bagi yang nilainya di bawah 75, silakan remedial sampai dibuka ya. Ini dalam bentuk kuis, jadi tidak kalian mengerjakan dengan cara, jadi kuis aja 1-10. Dibuka waktunya dari hari ini sampai Selasa depan pukul 22 waktu Indonesia Barat.
ya, jadinya panjang waktunya dan unlimited item. Gimana sih bacanya? Pokoknya berkali-kali ya sampai kalian nilainya maksimal ya. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 75. Jadi kalau misalkan ada yang remedial, nilainya misalkan benar semua itu tidak dapat 100 tapi maksimal 75 ya. Memang seperti itu ya, karena nanti akan dibedakan mana yang 75 remedial atau yang bukan gitu. Nah, oke ya, bisa dipahami ya yang untuk remedial. Bagi yang belum, yang tidak remedial, tolong tingkatkan lagi. Mudah-mudahan nilainya bisa lebih meningkat lagi. Juga yang remedial, mudah-mudahan nanti ulangan berikutnya tidak remedial gitu ya. Oke, sebelum kita, satu lagi tugas. Masih Bu lihat, ada yang belum mengumpulkan tugas ya. Silakan segera dikumpulkan karena semakin lama itu akan semakin mengurangi poin kalian. Tugas juga sebenarnya udah dibahas di tambahan, jadi kalian sebenarnya bisa aja ngelihat tugas di tambahan gitu ya. Pokoknya ada beberapa gitu. Jadi bisa aja kalian banyak cara untuk mengerjakan tugas itu. Kalau nggak mengerti ya tinggal dibuka lagi video pembelajaran atau PPT-nya atau pembahasan soalnya gitu ya. Jadi segera dikumpulkan tugasnya. Yang belum mengerjakan kuis kemarin juga silakan dikerjakan ya kuisnya. Oke, sebelum kita mulai belajar silakan dari IPA 3 ya, IPA 1, IPA 2 sudah ini memimpin doa. Sekarang dari IPA 3, siapa yang mau memimpin baca doa IPA 3? IPA 3, ada volunteer yang mau membacakan doa? Memimpin ya, jadi nanti baca doanya masing-masing, tapi dipimpin dulu. Wow, tidak ada. Ya udah KM-nya deh, KM-nya. IPA 3 kan, Bu? Iya, IPA 3. Ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Sabita ya. Oke, Ya, terima kasih Sabita. Ada yang nanya tugas yang mana? Tugas yang pertama. Tugas yang nilai mutlak ya, masih ada yang belum mengumpulkan, silakan kumpulkan. Oke. Sebentar. Nah, sebelum kita mulai, mana ya share screen-nya? Oke. Ibu akan membacakan saah dulu ya, seperti biasa. Oke, semangat nggak nih kalian? Coba deh, Ibu mau dengar suara kalian. Open mic-nya ya. Apa kabar semuanya? IPA 1, IPA 2. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada lemas ya. Ini bukan di siang hari, jadi kalian harus tetap fokus ya. Harus tetap fokus, semangat belajarnya supaya apa yang kalian dapatkan materi hari ini bisa menyerap gitu ya. Seenggaknya konsepnya gitu. Jadi perhatikan baik-baik, mudah-mudahan eksponen ini kan sudah pernah ya, jadi tinggal mengulang lagi gitu ya. Sebelum kita masuk ke eksponen yang sebenarnya. Eksponen sebenarnya seperti apa ya gitu. Oke, ini bukan ya. Kita akan, nah ini. Di kalian sudah ada saah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, Ibu bacakan dulu ya saahnya. Atau kalian yang mau bacakan, boleh deh dari kalian. Nanti bacakan dulu saahnya. Silakan yang mau bersedia membacakan. Aku mau, Ibu. Aina, oke, boleh. Aina silakan. Mandala ali khairin fa. Keutamaan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Mandala ali khairin falah mislu ajri fa'ali.
Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Oke, terima kasih Aina. Ya, jadi hari ini adalah tentang keutamaan menunjukkan kebaikan kepada orang lain ya. Jadi intinya ya kita mau dimanapun, dengan siapapun, tanpa melihat pandang bulu gitu ya, tanpa pandang bulu siapapun, kita harus berbuat baik kepada orang lain gitu ya, kepada semua makhluk gitu. Nah ini khususnya kepada orang lain, apalagi kepada saudara kita sendiri ya. Kenapa? Ya karena Allah mengajarkan kebaikan untuk kita semua, juga Allah itu kan maha baik ya, masa Allah aja maha baik, kitanya nggak baik gitu. Nah itu karena kebaikan itu akan berbalik lagi, kebaikan itu akan berbalik kepada kita yang mengerjakannya, gitu ya. Nah oke Dava silakan. Untuk ininya tadaburnya. Oke, nah ini. Jadi fawaid hadisnya, yang pertama, keutamaan dakwah di jalan Allah dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, baik kebaikan dunia atau akhirat. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala karena telah menunjukkan kebaikan sepak pahala orang yang mengikutinya. Ketiga, amal yang bisa dirasakan oleh orang lain lebih besar manfaatnya dibandingkan amal yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Yang keempat, hadis ini mencakup orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan perbuatannya, meskipun tidak dengan lisannya. Seperti orang yang menyebarkan buku-buku yang bermanfaat, berakhlak mulia, dan berpegang teguh dengan syariat Islam agar manusia juga bisa meneladaninya. Yang kelima, keutamaan mengajarkan ilmu dan besarnya pahala seorang pengajar yang mengharapkan pahala di akhirat. Yang keenam, dianjurkan seseorang untuk meminta kepada Allah agar menjadi teladan dalam kebaikan. Ya, begitu ya. Jadi ini adalah fawaid hadis yang disebutkan oleh Aina tadi ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu berbuat baik ya, minimal ya apa aja lah yang bisa kalian lakukan, jalani gitu. Karena dengan menyenangkan hati orang lain tuh kayaknya kita tuh udah merasa puas juga ya dengan melihat orang lain bahagia gitu. Oke, kita lanjut ke kita sudah ada di matematika peminatan. Matematika peminatan yaitu persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari subbab pertama yaitu definisi dan sifat-sifat eksponen. Sebenarnya sudah ya di SMP, jadi kita mengulang lagi, mengingat lagi, dan nanti minggu depan ke persamaan eksponen, yang terakhir ke pertidaksamaan eksponen. Jadi ini yang akan kita bahas di bab 1 matematika peminatan tentang eksponen ya. Nah, kayaknya tidak ada ulangan, nggak ada ulangan harian tentang eksponen. Kenapa? Karena waktunya nggak keburu gitu ya. Setelah lihat-lihat kalender, kayaknya nggak keburu, jadi langsung PTS. Dan sebenarnya mungkin ada waktu 1 kali lagi, tapi itu tidak dijadikan untuk ulangan harian, tapi kita persiapan PTS aja gitu ya. Jadi mengulang materi untuk PTS-nya, seperti itu ya. Jadi tidak ada ulangan harian ya, nanti mungkin takut ada yang nanya-nanya lagi, Bu ada ulangan nggak gitu. Tidak ada ya, tidak ada ulangan harian, tapi kalau tugas terstruktur mah tetap ada nanti, terakhir di pertidaksamaan eksponen. Oke, pembelajaran hari ini Ibu akan membuka polling, jadi polling itu buat apa? Untuk melihat seberapa banyak kalian sudah memahami soal yang nanti Ibu kasih gitu. Misalkan, jadi di polling ini memang tidak terlihat gitu ya, siapa-siapa aja yang benar, siapa-siapa aja yang salah gitu. Cuman untuk melihat sebagian besar apakah sudah mengerti semua atau masih banyak yang belum mengerti, nah nanti diulangin lagi seperti itu ya. Nah terakhir, kalau waktunya keburu, akan ada kuis ya. Kuisnya melalui Kahoot. Kahoot nanti kalian siapkan handphone atau laptopnya dibuka di kahoot.it ya. Nanti terakhir ya. Makanya sekarang kalian harus benar-benar fokus, catat apa yang perlu kalian catat gitu. Oke? Siap ya. Soalnya nanti kuis itu insya Allah bakal ada tambahan nilai kalian gitu. Oke, kita lanjut. Langsung saja. Ini bisa dipencet.
Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian itu bisa memahami konsep definisi eksponen. Yang kedua, memahami sifat-sifat eksponen. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksponen. Ya, jadi kita tentang definisi dan sifat-sifat dulu ya. Oke, nah kalau di aplikasi sehari-harinya tuh buat apa sih eksponen? Sebenarnya banyak ya, eksponen tuh pasti kalian udah tahu itu apa eksponen, itu pangkat. Jadi kalau di bidang biologi ya biasanya gitu ya, misalkan untuk mengetahui pertumbuhan suatu bakteri, misalkan amuba, itu sering banget di SMP tuh ya amuba, yang ada pangkat-pangkatnya. Kemudian ekonomi itu atau di bank gitu ya, menghitung bunga majemuk atau menghitung bunga-bunga di bank gitu. Kalau di bidang sosialnya, menghitung pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Semisal kayak sensus penduduk ya, jadi itu memakai matematika, ada pangkatnya, rumusnya. Nah, gitu ya, jadi banyak sekali aplikasi sehari-harinya eksponen ini. Gitu ya. Oke, yang pertama, definisi dari fungsi eksponen secara matematisnya ini adalah fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a-nya lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1 dan ditulis sebagai berikut ya, ada 2 ya. Kalau bentuk pemetaannya, kalian sudah tahu ya peta pemetaan gitu. Di diagram himpunan ya, atau diagram Venn, itu biasanya sudah tahu pemetaan itu simbolnya seperti ini. Sebuah fungsi X dipetakan, ini tanda panah gitu ya, dipetakan ke A pangkat X gitu ya. Untuk ini mah penulisan simbol aja gitu. Nah, kalau untuk bentuk formulanya seperti ini yang sering kita kerjakan dalam bentuk sama dengan ya. Jadi fx sama dengan a pangkat x. Artinya sebuah fungsi x dipetakan ke a pangkat x gitu. Nah, syaratnya a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Kenapa? Nah, kenapa ini nanti ya dijawabnya pas kita belajar logaritma. Karena eksponen itu ada hubungannya dengan logaritma. Kapan kita akan belajar logaritma? Kita akan belajar logaritma itu setelah PTS ya. Jadi sebelum PAT. Kita belajar logaritma di mana di course matematika peminatan ya. Jadi yang perlu kalian ketahui ini saja dulu ya, syaratnya dulu aja, A-nya lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi sebenarnya sifat-sifatnya kalau kalian baca dari buku atau sumber lainnya itu banyak yang berbeda ya. Maksudnya ada yang menyertakan 8 sifat, 10 sifat, 11 sifat, atau 12 sifat, itu macam-macam ya. Tapi intinya sama aja. Nah, yang pertama ini dulu ya. A pangkat N itu berarti A-nya ada sebanyak N kali ya. A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali A kali pokoknya sampai N gitu, sampai sebanyak N. Misalkan A pangkat 3 berarti A-nya ada 3 gitu ya. Nah, sifat yang pertama, Ibu ngasih di sini 10 sifat ya. Tapi nanti kalian bebas aja mau, misalkan sifat nomor ini sama, disatuin aja boleh gitu. Ibu ingatkan lagi, karena ini udah di SMP, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat, bentar ya, ini kayaknya, oke. Kayaknya butiurnya udah keluar dan lupa di enable. Oke. Mohon maaf ya yang tadi nunggu di waiting room, tidak di admit. Oke. Jadi kalau ada perkalian pangkat, A pangkat M kali A pangkat N, itu pangkatnya dijumlahin. Kemudian yang kedua, kalau misalkan pembagian berarti pangkatnya dikurangin ya. Yang ketiga, kalau misalkan pangkat ketemu pangkat itu dikalikan. Sifat keempat, ada A kali B dipangkatin M, itu masing-masing si perkaliannya itu dipangkatin ya. A pangkat M kali B pangkat M. Tapi tidak berlaku untuk A tambah B dalam kurung pangkat M. Itu tidak berlaku. Bentar, Ibu.
Misalkan A tambah B pangkat M gitu ya. Nah, ini tidak berlaku untuk A pangkat M ditambah B pangkat M. Ini nggak boleh ya, tidak berlaku sifat itu. Oke. Tuh. Kemudian sifat kelima, sifat kelima itu A per B pangkat M, sama ya kayak perkalian. Jadi masing-masing dipangkatin A pangkat M per B pangkat M. Sifat keenam, A pangkat min M, itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi misalkan ada pangkat negatif, suruh diubah menjadi pangkat positif, berarti 1 pernya gitu ya, 1 pernya. Atau bisa juga misalkan gimana ya? Misalkan 1 per A pangkat min M, berarti jadi apa nih? A pangkat M. A pangkat M ya, gitu ya. Jadi pokoknya dibalik aja, kalau ada pangkat negatif berarti nanti si angkanya itu dibalik gitu ya. Oke, ini juga sama ya, A per B pangkat min M berarti tinggal dibalik aja dalam kurungnya. Jadi B per A pangkatnya jadi positif. Itu mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, tinggal dibalik ya. Jadi sifat nomor 6 sama nomor 7 sebenarnya sama ya. Jadi makanya ada yang menuliskan sekali doang. Sifat ke-8 itu akar. Nah, kalau ada akar dijadiin pangkat ya. Karena kita bicara tentang fungsi eksponen, eksponen itu pangkat, jadi biasanya merubah bentuk akar menjadi pangkat. Kalau ada akar A pangkat M, akar gimana ya bacanya, lupa Ibu. Akar pangkat N dari A pangkat M, tuh, sama dengan A pangkat M per N ya. Jadi N-nya ini, si akarnya ini di bawah ya, pernya, per N. Nah, gitu. Contohnya kayak gimana? Nanti sebenarnya ada contohnya ya. Contohnya misalkan 3 deh. Akar 3 artinya apa? Akar 3, akar pangkat 4 dari 3 ya. Artinya apa ini? 3 pangkat 1 per 4. Oke, 3 pangkat 1 per 4 gitu ya. Jadi si akar pangkatnya itu pernya. Gitu ya. Kemudian sifat ke-9, nah ini, kalau misalkan tidak ada si akar pangkatnya, nggak ditulisin N gitu ya. Kalau ini kan ditulisin N, kalau tidak ada itu pangkatnya per 2 ya. Pangkatnya per 2 atau setengah. Karena nanti di soal-soal kalau ada akar pangkat 2 ini, tidak dituliskan N-nya 2 gitu. Nggak dituliskan seperti ini. Nah, tidak seperti itu ya, karena itu sudah umum. Oke, tidak bisa. Gitu ya. Oke, kemudian sifat ke-10 terakhir, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini A-nya tidak boleh 0 ya. Tentu saja A-nya tidak boleh 0. Jadi berapapun angka dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi jangan misalkan 1000 pangkat 0. Nah, itu jangan terlalu dipikirin ya. Berarti berapapun angkat gitu ya, berapapun angka dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oh, ini kita ke soal-soalnya. Ubah dalam bentuk pangkat. Nah, silahkan. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 3 4. pangkat 4. 3 pangkat 4. Oke, sip. Yuk, yang lain bersuara biar makin rame ya. 3 pangkat 4. Ini masih mudah ya. Min 4 kali min 4. 4 pangkat 2. Min 4 pangkat 2. Oke, min 4 pangkat 2. Gitu ya, dikurungin ya. Yang ketiga, setengah kali setengah kali setengah. Setengah pangkat 3. Pangkat Atau 2 pangkat min 3. Oke, setengah pangkat 3. Tadi Ibu mendengar ada yang 2 pangkat min 3. Iya nggak sih? Iya. Oke, betul ya? Kayak gini sama aja, gitu ya. Jadi boleh aja. Nanti tergantung soalnya seperti apa. Oke.
5 25. pangkat 2. 5 pangkat 2 2. pangkat 2, 2. Oke, sudah pada ini ya di luar kepala ya. 32. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Oke. Min 8. Min 2 pangkat 3. Minnya di luar tapi. Minnya di luar ya. Min 2 pangkat 3. Gitu ya. Jadi tidak seperti ini ya. Min 4 dikurungin pangkatnya. Enggak dikurungin ya. Sama aja sih dikurungin juga. Yang penting ini pangkatnya ganjil. Oke. Selanjutnya, sederhanakan soal berikut menggunakan sifat eksponen. Nah, 2 pangkat min 4 kali 2 pangkat 10 jadi berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Oke, 2 pangkat 6. Ingat ya, kalau perkalian itu ditambah. Jadi min 4 ditambah 10, bukan dikali ya. 2 pangkat 6. Oke, kemudian pembagian. 3 pangkat pangkat 3. Oke, 3 pangkat 3 dari 5 kurang 2. Ya, oke, udah pada bisa. Ini konsep awalnya. Ini masih yang sederhana ya. Nah, ini nomor 9. 5 kali A pangkat 12 kali B pangkat 7 per 10 kali A 1 pangkat. per 2, A pangkat 10, B pangkat 2. Oke, ini kan 5 per 10 ya, boleh diperkecil ya. Kayak gitu, 1 per 2 gitu ya. Jadi jangan duanya di atas ya, hati-hati. Terus boleh dipisah deh, boleh. Tadi benar, A pangkat, tulis per stepnya ya, 12 kurang 2 kali B pangkat 7 kurang 5. Sama dengan setengah A pangkat 10, B pangkat 2. Ya, nanti tergantung opsinya. Biasanya A per 10, A per 10. A pangkat 10, B pangkat 2 per 2. Biasanya ditulisnya seperti itu ya. Nah, ini pangkat ketemu pangkat. 2 pangkat min 3X. Oke, kalau pangkat ketemu pangkat itu dikali ya jadinya ya. Jadi min 3X. Oke, 11. 3 pangkat min 1. 1 per 3. 1 per 3. Ya, 1 per 3. 3 pangkat min 2. 1 per 9. 1 pangkat 9. Iya, 1 per 3 pangkat 2 ya. Atau 1 per 9. 9. Oke, kita ada 20 berapa soal gitu ya. Ini masih yang... Nah, ini. A pangkat 5, B A pangkat pangkat 10. 5. B pangkat 10. Oke. Pangkat 5, B pangkat 10. Oke, sip. A pangkat 5, B pangkat 10. Oke ya. Selanjutnya. 3 pangkat 8 per 2 pangkat min 4, 5 pangkat 20. Oke, jadi ini ada pembagian, terus ada pangkat ketemu pangkat. Itu kalian kalikan ya, pangkat ketemu pangkat, 2 kali 4. 8. Tulis ini ya, per stepnya ya, 2 kali 4, terus di sini juga 2 kali min 2 kali 4, kali 5 pangkat 3 kali 4. Nah, menjadi 3 pangkat 8 per 2 pangkat 8, 5 pangkat 12. gitu ya. Oke. Sampai sini paham semuanya? Paham. Sama Ibu. Paham ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, raise hand dulu aja ya. Oke, selanjutnya ini. B Jadi pangkat 4 per A pangkat 4. 4 per A. B pangkat 4 Oke, per A pangkat 4. A pangkat 4 gitu ya. Atau tadi ada yang menyebutkan B pangkat 4 per A pangkat 4. Boleh ya. Oke. Akar 7. 7 pangkat 1 per 2. 7 pangkat 1 per 2. Iya, betul. 7 pangkat 1 per 2. Ini. A pangkat 2 per 3. A pangkat 1 per 3. 2. Tadi kayaknya udah ya. Oke. Selanjutnya. A pangkat 2 A per pangkat 3. 2 per 3. Oke. Selanjutnya. Bilang ya kalau kecepatan ya. 1 Ibu. Oke, 1. Min 2 pangkat 0. 1. 1. Tuh. Nah, kalau ini
1. Min 1. Min 1, Bu. Min 1 ya. Oh ya. Ya, karena 2 pangkat nolnya 1 ada min. Nah, itu yang ngebedain ada dalam kurung sama yang tidak ada dalam kurungnya. Gitu ya. Nah, ini berapa nih? 8 pangkat 2 per 3 atau 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 8 pangkat 2 per 3. Tadi kan 8 pangkat sepertiga ya, tadi ada yang menyebutkan. Nah, bisa juga 8 itu diubah jadi berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Jadi 2. Dikurungin ya. Nah, jadi berapa? 2. 2. Gitu ya. Oke, yang ini. Jadi berapa ini? 1/2. 1/2. Oke, coba dikotret. Negatif 2, Ibu. Negatif 2. Oke, bentar. Berapa? Jawabannya negatif 2 atau 1/2 atau yang lain? Negatif 2, Ibu. Kan sama aja. Negatif 2. Negatif 2. Oke, kita lihat ya. Tadi kan kalau yang nomor 22, 8 pangkat 1/3 ya. Berarti ini min 8 pangkat 1/3. Gitu ya. Atau min 2 pangkat 3. Kan 8 itu 2 pangkat 3. Pangkat 1/3. Nah, masih ada min ya. Di luar kurungnya berarti min 2. Gitu ya. Jadi jawabannya min 2 yang benar. Oke, udah nggak ada. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini Ibu untuk contoh dari sifat-sifat sederhananya ya. Nanti aplikasinya biasanya digabungin tuh semua sifat. Makanya harus mengerti dulu tentang sifat-sifat ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat atau boleh raise hand. Nggak ada? Nggak ada yang raise hand nih. Berarti mengerti semua ya? Oke, kita lanjut. Lanjut dulu karena mungkin ini soalnya masih sederhana. Nah, ini dulu deh. Hasil dari A pangkat 5, B pangkat min 3, kali A pangkat min 2, kali B pangkat 3, dipangkatin min 2. Ibu buka polling ya. Silakan kalian A, B, C, D, atau E. Kalau sudah, kalian pilih ya. Di layar kalian, di Zoom, sudah ada polling. Silakan dikotret dulu masing-masing. Sudah ada yang masuk ya? Oke, 14 orang yang sudah menjawab. Sudah ada 32 yang menjawab. Oke, ini udah hampir 2 menit. Udah 2 menit. Untuk kuisnya,
Ibu kasih waktu 1 soal 2 menit ya nanti pas terakhir. Jadi udah dibatasin 2 menit, jadi kalian harus bisa mengerjakan dalam waktu kurang dari 2 menit. Sudah? Oh belum, 41. Nah, setengahnya. Beda-beda ya jawabannya ternyata. Ada yang jawab A, B, C, D, E, itu semuanya terjawab. Wow, wow, wow. Yang manakah yang benar? A, B, C, D, atau E? Oke, sudah ada 57. Iya nih, 20 orang lagi masih ngitung. Atau mudah-mudahan masih ada di sana ya. Masih ngitung. Soalnya gitu, kalau ada yang tidak buka kamera tidak terlihat nih. Sedang apanya. Oke, Raffi coba buka kamera dong. Jasmine udah. Nah. Oke, Raffi sudah. Oke, terima kasih yang buka kamera lagi. Oke, Zafir juga sudah. Ayo Arai, Arsyad, Nadia. Tapi yang tadi tidak bisa buka nggak apa-apa ya. Oke, Hika, Mikail, Raya. Terima kasih sudah buka. Oke, Noval, ayo dibuka kameranya. Haryana Lendra juga, Salman, Haza. Oke, sip. Askar sudah, Haza sudah, Salman sudah. Chelsea, Naila yang belum, Nazwa, Kalisa, TB, Fauzan, Nabil, Itsar, Abian. Banyak ya ini yang belum buka kamera nih. Banyak sekali. Arsyad. Iya, oke, Arsyad mah emang iya ya. Ini. Arsyad iya. Ya udah nggak apa-apa. Nge-like ya. Jasmine juga. Oke, nggak apa-apa. Najla juga. Oke. Oke, terima kasih yang buka kamera ya. Jadi terlihat kalian sedang mengerjakan apa. Oh iya, oke, Nazwa juga nggak bisa. Suka nge-lag. Ya memang begini ya kalau keadaan PJJ, tapi mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa bertatap muka ya karena lagi di data. Dan ngelihat berita ada beberapa sekolah di Jawa atau di Jakarta itu yang sudah memulai tatap muka gitu. Jadi mungkin kita akan sebentar lagi mungkin nggak tahu semester depan paling cepat karena perlu persiapan juga. Oke, terima kasih yang sudah polling. Udah 5 menit nih, harusnya kurang dari 2 menit ya. Oke, kita end polling dulu. Terima kasih yang sudah polling, yang belum. 10 orang ya, kira-kira 10 orang lagi. Nanti bisa disegerakan ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya itu B. Banyak B, ada yang pilih A, 9 orang. Bisa kalian lihat ya. Jadi semua jawaban opsinya itu dipilih gitu. Tapi mana nih yang benar? Oke, berarti ini masih banyak yang beda. Kita, bentar, pollingnya mana nih? Kita bahas dulu yang ini ya. Kita bahas dulu yang ini. Nomor 1. Jadi jawabannya harusnya berapa? Nah, ini boleh dibuka ya, kurungnya ya. A pangkat 5, B pangkat min 3. Ini kalikan dulu. Ini kan ada pangkat ketemu pangkat ya, kalikan dulu masing-masing ya. Jadi A pangkat 4 min 2 kali min 2 ya. Terus yang satu lagi B pangkat 3 kali min 2 min 6. Nah baru yang A sama yang A kita jumlahin. A pangkat
dijumlahin ya, ditambah 4 dikali B pangkat min 3 ditambah min 6. Nah, seperti itu ya. Jadi A pangkat 9 dikali B pangkat min 9. Nah, tapi kan nggak ada ya. Oh, berarti semuanya pangkatnya harus positif. Artinya A pangkat 9 per B pangkat 9. Atau A per B pangkat 9. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai yang ini? Silakan, boleh. Kalau ada yang masih kurang paham. Atau boleh di chat. Nah ya, untuk yang jawabannya selain B, nah mungkin caranya ada yang terlewat atau menghitungnya kelewat, gitu ya. Ya, oke. Pokoknya kalau ada perkalian, A kali A gitu ya, pangkatnya dijumlahin, kecuali kalau pangkat ketemu pangkat itu dikalikan ya pangkatnya. Kuncinya itu, oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Kita lihat ada apa lagi habis ini. Oh, merasionalkan bentuk akar. Sebenarnya udah ya merasionalkan bentuk akar, jadi bisa kita lewat kali sekawan ya. Kalau ada akar, kali akar, di bawahnya kali sekawan. Nanti kita bahas ya, ini tersendiri ya. Mungkin di tambahan Sabtu atau kalau ada waktu. Karena jarang yang keluar bentuk akar gini yang merasionalkan. Tapi suka ada aja gitu ya. Nanti kita bahas ya. Kita lewat dulu. Ini juga kita lewat dulu. Oke, kita lewat dulu. Kita langsung ke soalnya, supaya cepat. Nah, ini dulu deh, ke soal-soal eksponennya. Nah, nomor 1. Mau dikerjakan lagi? Silakan ya, kerjakan dulu, nanti kita bahas, kayak tadi. Kita bahas kalau semuanya berbeda juga. Nah, udah ya. Silakan dikerjakan lagi nomor 1. Nanti nomor 2 mungkin akan Ibu bahas. Kayaknya hadir semua ya. Oke, ini bentuknya pecahan ya, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum terbiasa untuk menyelesaikan soal pecahan. Nah, itu harus dilatih ya. Kalau soal pecahan, biasanya pecahannya disamakan dulu penyebutnya. Ibu sambil melihat ya kalian. Oke.
Rameiza Alia atau Raya, ini nggak kelihatan Rayanya yang mana ya? Oke, Ilmi lucu banget, ada kumisnya. Filternya, mantap. Oke, terus tuh ada Dava yang lagi di pantai. Pengen liburan ya. Oke, itu masih pada ngerjain. Sudah ada 33 yang masuk. Oke. Oh iya, ini anak-anak cowoknya nih masih banyak yang belum dipotong rambutnya ya. Kayaknya harus nunggu kesiswaan baru akan dipotong. Sebelum PTS ya harus sudah dipotong loh. Oke. Oke, Mikail lagi memikirkan sesuatu. Udah? Ada 42, ayo masih. Wah, udah 4 menit nih. Aduh, Ibu curiga ini deh kayaknya. Kuisnya 2 menit, soalnya di waktu 1 soal 2 menit. Oke, ini jawabannya juga masih bermacam-macam ya. Ya, slide selanjutnya pada dimatiin kameranya. Oke. Bingung? Ada yang masih bingung tentang pecahan? Boleh raise hand ya. Silakan raise hand yang masih bingung tentang pecahan. Boleh raise hand, nggak apa-apa ya. Nggak usah takut. Nanti teh dikurangin poinnya, enggak. Jadi nanti Ibu bisa tahu, bisa mengulang gitu. Nah, sudah ada yang raise hand. Silakan yang masih bingung soal pecahan, cara mengerjakan pecahan, raise hand ya. Serius nih kalian udah pada bisa pecahannya? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Tapi alhamdulillah kalau udah pada bisa semua ya. Karena pecahan itu bakal kepake sampai kalian kelas berapapun. Kuliah juga pasti kepake deh. Ya. Jadi silahkan yang masih bingung, ya, Ibu bukan nanya soal nomor 1, tapi yang masih bingung soal pecahannya, tentang pecahan gitu ya, apapun, raise hand. Ini masih banyak A, B, C, D, E-nya, semuanya sama ya, maksudnya terjawab. Oke, oh, tidak ada lagi yang raise hand selain Dava. Oke, nggak apa-apa Dava, terima kasih kejujurannya. Oke, berarti alhamdulillah ya semuanya sebenarnya udah pada bisa nih pecahannya ya. Mungkin ini kurang teliti dalam menghitung ya. Berhusnuzon aja dulu. Oke, 66 lagi nih yang udah ngejawabnya. Mana 10 orang lagi? Udah ya, capek nunggu. 645 nih, udah 6 menit. Oke, terima kasih yang sudah mempolling. Ada 69 ya. Dan jawabannya itu masih bermacam-macam. Jadi Ibu harus ya membahasnya ya. Kecuali kalau udah benar semua berarti tidak usah dibahas. Oke, kita bahas ya. Jadi ini jawaban kalian yang paling banyak itu A, kedua itu C. A sama C ini ya. Beda tipis kayak D gitu ya. Oke, kita langsung jawab. Nomor 1, jadi nanti soalnya itu akan seperti ini ya. Tidak lagi tadi soal cuman A pangkat 2 kali A pangkat 3, nggak kayak gitu ya. Jadi kayak udah semuanya dicampur. Nah, ini apalagi
pecahan. Bentar. Oke. Jadi ini kan ada A. Ini ada A sama A ya. Jadi kalian kumpulin dulu variabel yang sejenisnya. A sama A, terus B sama B gitu ya. B sama B. Nah, kumpulin dulu aja. Setelah itu, jadi kan yang A dulu ya. A pangkat min 1/2. Nah, yang satu lagi A-nya di bawah. Di bawah atau pembagian ya. Ini pembagian. Berarti dikurang ya. Dikurang 3/2. Gitu. Dikali B pangkat 2/3 dikurang 4/3 ya. Tuh. Oke, sampai sini. Nanti sama dengan, ya udah pengurangan, ini kan ternyata penyebutnya udah sama semuanya ya, yang A. Sama penyebutnya tinggal dikurangi aja. Min 1 kurang 3 itu min 4/2 kali B 2 kurang 4 min 2/3. Bisa diperkecil lagi ya. Jadi ini A pangkat min 2 kali B pangkat min 2/3. Nah, ternyata di bawah opsinya itu pangkatnya positif semuanya. Nah, tadi kalau mengubah pangkat negatif jadi pangkat positif, jadi dibalik ya. Berarti semuanya ada di bawah. 1 per A pangkat 2 kali B pangkat 2/3. Ya, nah ternyata ada akar, berarti yang ini, yang B-nya, dijadiin akar. Dijadiin akar sama dengan 1 per A pangkat 2. Ingat yang pernya itu di ini ya, pangkatnya, yang pernya itu jadiin yang akarnya ini. Di akar ini, 3. Ini B pangkat 2. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanyakan dulu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Sudah paham? Sudah, Ibu. Udah paham, Ibu. Oke, sudah paham ya? Mudah-mudahan nggak ada yang salah lagi ya nanti ya, untuk pecahan atau untuk soal lainnya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 Ibu dulu ya, maksudnya kita sama-sama dulu. Jika N bilangan bulat, maka 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N kurang 4 per 12 pangkat N min 1. Sama dengan berapa gitu ya. Oke, gimana nih caranya? Kalau ada, misalkan udah ada pangkat yang menyatu, kita pisahin. Ya, kita pisahin dulu pangkat yang sudah menyatunya. Pisahinnya gimana? Berarti kalau 2 pangkat N tambah 2 itu menjadi apa? 2N kali 2 pangkat 2. 2 pangkat N kali 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, 6N pangkat min 4 jadi berapa? 6 pangkat N per Dibagi 6 pangkat 4. Oke, boleh dibagi ya, atau boleh dikali 6 pangkat min 4. Gitu ya. Tadi yang dibagi juga boleh. Nah, yang ini, yang atas ya. Tapi kan di sini ada 12 ya. Ada 12. Nah, kalian boleh aja tadi kayak sama tadi, kayak yang tadi dipisah, atau kalian mengubah 12 ini menjadi biar bisa dicoret sih. Maksudnya biar sama gitu ya. Yang atas sama yang atasnya. Ini kan 12, berarti bisa 2 kali 6 ya. Di 12-nya kita uraikan menjadi 2 kali 6. Gitu. Pangkatnya tetap N1. Nah, nanti ini kalian uraikan lagi menjadi 2 pangkat N min 1 kali 6 pangkat N min 1. Gitu ya. Oh, sebenarnya ini nggak usah di ini ya. Sorry. Nggak usah dipecahin. Nggak usah diuraikan yang atas. Kita ulang. Yang diuraikan hanya yang bawah saja.
Nah, nanti ini menjadi yang atas kan 2 pangkat N plus 1 plus 2 dikali 6 pangkat N min 4 gitu ya. Nah 12-nya kan jadi ini ya tadi ya, 2 pangkat N min 1 kali 6 pangkat N min 1. Nah, sesuai dengan sifat, ini kan ada 2 sama 2 ya, 6 sama 6 gitu. Nah, berarti sesuai sifat 2 pangkat N plus 2 dikurang ya, dikurang yang pangkat bawah, N min 1. Ingat kalau dikurang, kurungin. Jangan langsung dikurang 6 min 1, itu salah nanti posisi plus minusnya. Dikali 6 pangkat 6, N min 4, dikurang dalam kurung N min 1. Oke, sama dengan, nah ini boleh kalian langsung buka kurung atau langsung kurangin. N kurang N, habis ya. N kurang N habis. N kurang N habis. Terus 2 dikurang min 1. Nah, berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Satu lagi. 6. Tadi sama ya, N sama N-nya habis. 4. Min, jangan lupa ada min 4 kurang min 1. 6 pangkat min 3. 4 tambah 1 gitu ya. Boleh kalian di kotretannya kayak gitu. Jadi 6 pangkat min 3 ya. Nah ini kan 2 sama 6 beda ya. Nah kita uraikan lagi si 6-nya. Biar ada 2-nya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 6. Itu 2 kali 3 pangkat min 3. Karena nanti kalian nggak boleh langsung 2 kali 6, 12. 12 pangkat 3 kurang 3. Itu kan beda ya. Si ininya. Bilangan pokok namanya. Bilangan pokoknya beda. Itu tidak boleh dikalikan. Pangkatnya nggak boleh langsung dijumlahin gitu. Nah, jadi diubah dulu menjadi 2 kali 3 supaya bisa dicoret, bisa dikalikan dengan 2 ini. Jadi nanti di sini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 3. Min 3. Baru di sini kan 2 sama 2 ya, boleh disatuin. Gitu. Jadi berapa? 2 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Ini 3 pangkat min 3. Iya, atau 1 per 3 pangkat 3 pangkat 3. 3. 2 pangkat 0 berapa? 1. 1. Ya, 1 kali 1 per 3 pangkat 3. Tapi ternyata nggak ada ya di sini. Salah kayaknya ya. Gitu ya, jawabannya adalah 1 per 3 pangkat 3. 1 per 3 pangkat 3 ya. Ada yang mau ditanyakan? Soalnya nanti ada beberapa di persamaan minggu depan ya, suka ada yang dipisah. Ketika nanti kalian ketemu 2 pangkat N plus atau N min, nah itu biasanya dipisah dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand atau chat ya. Ibu Nora izin bertanya. Silakan. Jadi kalau Nora itu tadi cobain pakai cara Nora gitu, Bu. Jadi 2 pangkat 3-nya itu langsung di per 6 pangkat 3 terus langsung dicoret jadi 1 per 3 pangkat 3 itu boleh nggak, Bu? Apanya yang langsung dicoret? Jadi kan ini kan ada 2 pangkat 3 kali 6 pangkat min 3. Ya, yang ini. Nah, terus Nora langsung dijadiin 2 per 3 per 6 pangkat 3, terus langsung dicoret jadi 1 per 3 pangkat 3, itu boleh nggak, Bu? Oh, bentar. Tadi jadi 1 per, kok hilang ya? 1 per 2 pangkat, sorry. 1 per 6 pangkat 3 gini ya? Enggak, Bu. Jadi kan 2 bagi, jadi kan itu 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Oh, bentar. Ibu tulis dulu. 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Ini. Terus udah gitu langsung Nora coret 2 sama 6-nya jadi 1 per 3 pangkat 3 itu boleh nggak, Bu? oh boleh. Ini dengan catatan 3 sama 3-nya sama ya, pangkatnya ya. Jadi ini kan bisa seperti ini ya. Nah, boleh aja kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Kecuali kalau beda ya, kalau ini ya beda, mungkin tidak bisa seperti itu.
Dengan catatan harus sama pangkatnya. Jadi sebenarnya banyak cara ya, kalian tadi mau dipisahin satu-satu, tapi mungkin nanti caranya lebih panjang, nggak apa-apa. Yang penting kalian mengerti gitu ya, dan hasilnya sama. Oke, ada lagi yang dicek. Oke, sama-sama. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3, wah ini lebih pusing lagi kalian lihatnya ya. Jangan pusing ya, tetap bertahan. Karena nanti soal-soal yang keluar ya mungkin seperti ini ya di PTS. Tidak lagi soal yang mudah kayak yang di PPT tadi, itu hanya untuk teknisnya saja. Oke, nomor 3 silakan. Ini jika X sama dengan 25 dan Y sama dengan 64. Jadi X-nya boleh kalian masukin dulu, atau gimana terserah kalian. Biasanya masukin dulu ya. Langsung ubah gitu, X-nya menjadi angka. Nomor berapa sih? Nomor 3. Belum ya, belum dibuka pollingnya. Oke, Bu. Buka dulu. Coba ya, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Nah, ini kasih waktu 3 menit. Dan pertama Ibu kasih tahu dulu. X-nya 25. Atau, ini kalian udah ketemu ya, X-nya tuh ketemu. Maksudnya X-nya tuh udah tahu itu adalah bilangan pangkat, 25 sama 64. Ya, jadi 25 itu 5 pangkat 2. Dan 3/2. Ini Ibu kasih langkah pertama ya. Ada akar. Ubah menjadi Y. Y itu 64. 64 itu berapa? 8 ya. Atau 4 pangkat 3. Ini dulu deh. Nah, silakan. Oh, sudah ada yang menjawab. Tapi jawabannya beda ya. Oke. Oke, sudah. 1 menit lagi ya. Sebenarnya udah 3 menit nih. 1 menit lagi. Kalau pangkat ketemu pangkat, dikalikan ya. Kalau perkalian, bilangan pokoknya sama, itu di jumlah pangkatnya.
20 detik lagi. Wah, masih banyak yang ini ya. Masih ada berbeda-beda jawabannya. Mungkin karena opsinya juga mirip-mirip ya, 4/5. Tinggal pangkatnya doang yang beda. Jebak. Oke, terima kasih banyak yang sudah polling. Ibu N dulu ya. Terima kasih ya. Ini 37 yang menjawab, 39 ya. Ya oke, nggak apa-apa yang mau polling tapi udah nggak bisa. Jadi jawaban terbanyak adalah yang D ya, yang D kemudian B, E, A gitu. Nah, berarti apa nih yang beda D sama B? Oh, yang beda hanya min-nya ya, mungkin. Kita lihat. Berarti tadi kan ini udah ya, udah diuraikan dan udah dimasukin X-nya itu 5/2. Kenapa sih milihnya kalau 64 itu 4/3 padahal 8/2 juga bisa ya. Nah, sesuaikan dengan yang ada pangkatnya lagi gitu. Nah, ini kan ya pangkat 1/3 ya. Supaya apa? Biasanya bisa dibagi itu, bisa dibagi. Jadi kita pilih yang 4/3. Nah, ini kan dicoret ya. Ini coret, 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 coret. Artinya bagi ini juga. Nah, nanti bersisa apa? Bersisa 5/-3 dikali 4/2 per 4 kurang 5 ya. Ya, 4 kurang 5 udah tahu berapa? Min. Nah, tinggal ini. Min kali 4/2 per. Kan ini pangkatnya negatif. Kalau dijadiin positif, pindah posisi atau dibalik. Jadi 5/3. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, yang B itu harusnya ada min ya. 4 kurang 5 itu min 1. Kemudian pangkat negatif 3 diubah menjadi pangkat positif, jadi dibalik. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 3. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Yang 4, kita lewat dulu. Sebenarnya gampang, nomor 4 nggak apa-apa deh. Kita ini dulu, kita jawab dulu aja. Sama-sama. Nah, ini kan sederhanakan A/1 tambah gitu ya. Tambah ya, bukan kali. Jadi kalian jangan jadinya A/1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Bukan gitu ya. Tapi ini penjumlahan. Biasanya gimana? Kalau ada salah seperti ini, biasanya salah satu antara A di atas sama A di bawahnya itu dikeluarin. Nah, keluarin yang mana? Keluarin yang A-nya pangkat tertinggi. Nah, yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya. Kan yang atas A/1, yang bawah A/2. Nah, keluarin yang bawahnya. Ini tetap tulis A/1 tambah A/3 tambah A/5 tambah A/7 per, nah yang bawahnya keluarin A-nya 1 ya. A kali A/1 ya, tambah A/3, oh ada yang keluar. Nah, tambah A/3 tambah A/, berapa nih? 5 tambah A/7. Nah, ini tujuan kita. Supaya biasanya ya soal-soal yang dibikin itu ada yang habis dibagi. Nah, jadi sisanya adalah 1/4. Gitu ya. Sebenarnya kayak mudah ya. Ngelihat soalnya tuh kayak udah pusing gitu. Kayaknya susah nih, tapi ternyata pas dikerjain, oh cuma 1 tahap doang gitu. Jadi seperti itu, makanya harus banyak-banyak latihan supaya ketemu variasi soal-soalnya tuh seperti apa. Oke, lanjut ya nomor 5. Nah, nomor 5, ini ada perkalian, terus ada pembagian. Silakan, boleh dikerjakan. Nomor 5 masih berkaitan dengan pecahan, tapi pecahannya nggak gimana-gimana ya, masih bisa dihitung. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Tapi Ibu lihat kuisnya itu udah pada banyak yang bagus sih nilainya. Di pretestnya juga udah bagus-bagus.
Di kuisnya juga udah lumayan gitu, banyak yang bagus, yang masih di bawah KKM-nya juga sedikit. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa mengerti ya untuk soal dasar eksponen. Oke, sudah ada yang jawab. Oh iya, ini sebenarnya soalnya dari modul ya. Ibu ambil dari modul, mungkin ada yang sudah mengerjakan, itu jadi udah tahu jawabannya itu lebih bagus ya. Jadi nggak yang gimana-gimana. Jadi nanti kalian sebelum PTS kalian juga harus buka lagi modul-modulnya, kuis-kuisnya, latihan ulangan gitu ya. Siapa tahu ada beberapa yang diambil dari situ ya, dari modul di Kanvas. Oke, sudah banyak yang masuk. Oh enggak sih. Oke, masih berbeda ya jawabannya. Masih berbeda-beda jawabannya, tapi nggak apa-apa. Oke, silakan Zafir. Nah, masih berbeda-beda. Oke, ini kayaknya harus hati-hati ya kalau ngomongin pecahan, bentuk pecahan, bentuk sederhana juga sebenarnya ya. Itu juga harus hati-hati dalam perhitungan. Harus teliti. Harus teliti. Ibu, Ya? Ibu bisa ngeliat kita ngejawabnya apa, siapa jawab apa? Enggak, Ibu nggak bisa lihat kan tadi Ibu udah bilang kalau polling itu tidak bisa melihat siapa aja yang jawabannya benar. Tapi Ibu mau lihat sebagian dari kalian apakah udah bisa semua atau ternyata masih aja ada yang belum gitu. Belum berbeda-beda jawabannya. Contohnya kayak gini ya. Gitu. Jadi tidak bisa melihat siapa aja jawaban yang salah, siapa aja jawaban yang benar. Oke, sudah? Oh, belum. 15 detik lagi. Oke, udah ada 42 yang menjawab. Lumayan ya, udah 3 menit tapi udah banyak yang jawab setengahnya tadi. Udah lebih baik lagi kalian. Ibu end dulu ya, waktunya sudah ternyata cepat banget ya waktunya. Oke. Nah, ini hasilnya adalah C, banyaknya C, yang kedua E, yang ketiga B, D. Nah, D itu 2 orang. Apakah betul jawabannya C? Kita bahas ya. Oke, ini ada min. Pangkatnya negatif. Pangkatnya negatif, kalau tadi sesuai sifat, kalau pangkatnya negatif jadi positif itu dibalik ya. Tinggal dibalik. Jadi B pangkat setengah di atas per A pangkat 2/3. Oke, ya, mudah-mudahan sampai sini sama semua ya. Nggak dibalik juga nggak apa-apa, langsung dikalikan ke 2/3 menjadi min 2/3, nggak apa-apa. Ya, mungkin itu lebih baik gitu ya. Nggak apa-apa ya, sama aja. Nah, ini ada 2 ya. Kalikan masing-masing pangkat ketemu pangkat. Jadi A pangkat 4/3 dikali B pangkat 1. Nah, ini kan pembagian. Ingat kalau pembagian apa? Ada pembagian terus ininya bentuknya pecahan. Dibalik ya. Kali dibalik. Jadi nanti ini dikali. A pangkat 1/3 per B pangkat 1/2. Gitu ya. Jadi kalau ada pembagian, pecahan, terus jadikan perkalian itu dibalik. Itu lebih mudah ya daripada pembagian, mendingan jadikan perkalian. Nah, di sini ingat yang A sama A gitu ya. Dikumpulinnya. Berarti kita kumpulin yang A dulu. Yang atas nanti kalau yang atas kan kali ya. Kali itu artinya ditambah 4/3 ditambah 1/3
Yang bawah pangkatnya jadi dikurang. 2/3. Dikali B pangkat yang atas, B-nya ya, 1/2 ditambah 1, atau tadi itu 2/2 ya. 2/2 dikurang 1/2. Sama dengan, oke kita jumlahin, A pangkat 4 tambah 1, 5, kurang 2, 3/3. Jadi 1. Dikali, ini setengah kurang setengah habis. Jadi ini 2/2 ya. Ya, jadi B pangkat 1. Udah. Jadi jawabannya adalah A kali B. Gitu ya. Atau cara lain kalian boleh. Pokoknya yang penting sama ya hasilnya. Oke, Nora silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan yang ini? Sampai nomor 5. Paham semuanya? Sampai sini? Paham, Bu. Insya Allah. Paham, Bu. Oke. Oke ya, mudah-mudahan paham ya sampai nomor 5 ya. Nanti nomor 6 nggak keburu. Wow, masih banyak sebenarnya. Boleh kalian nanti di modulnya dikerjakan ya 6 sampai 9, 10 itu salah soal. Nanti kalau ada yang nggak ngerti silakan tanyakan. Nah, Ibu mau coba kuisis ya, kuisis Kahoot ya. Silakan kalian buka Kahoot-nya, kahoot.it, kahoot.it ya, IT. Kahoot.it, kita akan coba ya. Udah dibuka kahoot.it. Ya, udah ada padahal. Oke. Kita coba 3 soal aja ya. 3 soal dulu. Karena waktunya sudah mepet. Nah, kalian buka kahoot.it, ini adalah join-nya. PIN-nya 4918244. Silakan yang sudah bisa boleh. Oke. Wah. Namanya nama asli ya, Nak? Aduh, gimana? Ini siapa? Brave Macau. Nah, kayak gitu nama asli ya. Oke. Nah, kalau bisa boleh tuh 103, 101 kayak gitu ya. Karena ada nama yang sama ya. Oke, sudah ada banyak nih. 20, harus 78 loh. Oke, yang masih loading nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kita baru pertama. Jadi Ibu juga mau lihat koneksi kalian seperti apa. Kalau tidak masalah, kita akan... Bu, website Kahoot-nya bisa dibuka. Serius? Ini kahoot.it, Nak. Ini nih, join at www.kahoot.it. Ya Bu, saya refresh. Oke. 44. 45. Boleh ya, kalau ada yang masih kendala, boleh bilang ke Ibu. Oke, 54. Kita akan mengerjakan 3 soal aja, 3 soal ya. Nggak akan 5 soal, walaupun ada 5, tapi 3 soal aja dulu. Untuk melihat. 61. Yang lain apakah masih kendala? Oke, Nadia nggak apa-apa. Oke, Nadia kalau bisa ikut Kahoot, coba ikut Kahoot ya.
Bentar, ini PUDP, kenapa banyak banget? Siapa yang pakai PUDP? Oh, udah join, oke. Wah, takutnya ini kenapa-napa nih. Siapa yang pakai PUDP? Ayo. Boleh di rename ya? Atau ini kebanyakan banget ininya? PUD siapa PUD? Sudah ya, 84. Ada yang belum? Boleh raise hand yang belum? 3 orang keluar nih. Boleh raise hand yang belum? Sudah semua? Oke, nggak ada yang raise hand ya. Nanti Ibu bisa cek di nama kalian. Sudah ya? Oh, belum kan? Apakah sudah semua? Silakan boleh raise hand yang belum. Oke, kalau sudah tidak ada yang raise hand, kita mulai ya. 3 soal, 1-3, 1 menit. 2 menit ya, satu soalnya 2 menit. Silakan. A, B, C, atau D? Kurang jelas ya. Oh, di refresh coba Naura. Oke, banyak yang ini ya. Oke, Askia nggak apa-apa ya. Masih loading ya, mungkin ininya. Internetnya nggak apa-apa ya. Oke, Arsyad nggak apa-apa. Oke, Salsa juga masih loading ya. Oke, nah ini kan bisa jadi masukan ya buat Ibu juga ya. Nggak apa-apa. Untuk hari ini mungkin ini aja dulu nggak apa-apa. Kenapa ya? Berarti Kahoot berat berarti ya? Soalnya nggak muncul. Nah itu banyak juga yang kayak gitu. Oke, mungkin pakai Kahoot berat. Kalau pakai Quizzes nanti kita coba ya minggu depan ya. Ibu, Ya. kalau pakai Kahoot soalnya emang harus lihat dari ibunya, nggak bisa. Di layar kalian muncul nggak? Enggak. Harus ada Soalnya muncul. Soalnya harus dari Soalnya Bukunya cuma di muncul. Zoom. Oh, enggak. Di layar kalian, Ibu nge-share screen-nya Ya, apa? muncul. Ya, Bu muncul soalnya. Tapi kecil. Muncul ya? Ada soalnya dari screen Ibu. Oh ya, berarti kalian nanti ngelihatnya ini di share screen ya, yang tadi katanya nggak muncul. Maaf, Ibu juga kurang tahu. Ternyata iya harus lihat di share screen ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ibu aku nge-lag. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini percobaan aja dulu pertama ya. Jadi jawabannya adalah B yang benar ya. Oke, kita next dulu. Wow, ini PUDP siapa ya? Boleh ini acungkan tangan atau open mic? Oke, kata Jasmine, yang muncul di share screen-nya itu jawabannya aja. Kalau share
Udah kalau screen soalnya dari Ibu katanya. Oh, berarti emang loading ya. Oke, yang kedua deh. Nanti kita fixin sama-sama. Muncul yang lain soalnya? Atau boleh kalian matikan kamera dulu? Kecil Bu tulisannya. Kecil ya? Oke, gitu. Nggak bisa digedein lagi, Nak. Dua soal aja dulu ya, karena ini tidak memungkinkan, tidak kondusif juga. Nomor terakhir aja dulu ini. A, B, C, D. Berarti pakai Kahoot ini ya? Berat ya? Beberapa banyak yang nggak bisa. Iya, kurang kelihatan, nggak apa-apa, Nak. Kecil emang. Oke, loading terus. Loading terus. Sudah dimatikan kamera padahal ya. Mungkin ini kali ya, sinyal mungkin, atau device juga bisa jadi. Karena ini PPT juga kan, PPT itu emang berat gitu, jadi disatuin jadi tambah berat. Ya, nggak apa-apa ya, ini menjadi evaluasi buat Ibu juga untuk mengadakan kuis, harusnya di mana. Kita coba-coba explore aja ya. Mungkin Nearpod atau Quizzes, atau mungkin nanti di Canvas aja gitu. Biar semuanya bisa akses. Oke, 7, 6. Ada 47, lumayan lah ya. 50. Oke, terima kasih 62 tadi ya, 61 peserta yang menjawab. Nah, ini masih banyak juga yang menjawabnya D. Harusnya apa? Harusnya D ya, tapi yang paling jawab mungkin salah kali ya. Nomor 2 itu nomor 2 A, B, C, D, ini benar nggak ya? Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas kuisnya di pertemuan berikutnya atau mungkin di tambahan ya. Kalau misalkan Sabtu ini ada tambahan, mungkin kita akan bahas tadi soal-soal yang belum terbahaskan, atau kalian bisa mengerjakan latihan mandiri ya di Canvas. Oke, yang tadi tidak bisa mengikuti soal kuisnya, nggak apa-apa, kuisnya ya, soal kuisnya nggak apa-apa, karena belum bisa masuk nilai juga karena tidak semua ikutan, cuman Ibu tadi pengen tahu juga ya berapa banyak kalian udah mengerti soal-soal eksponen, tapi ternyata masih belum paham sepenuhnya gitu, tapi beberapa sudah bagus tadi menjawabnya juga. Nah, teruslah belajar ya, latihan soalnya diperbanyak. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan ke Ibu, japri ke Ibu. Kalau di Canvas mungkin di inbox kelihatan ya, cuman kalau di tempat lain atau di videonya gitu ya tidak bisa, harus mengulang gitu, harus mengecek satu persatu, itu nggak bisa ya. Oke, mudah-mudahan kalau Sabtu ini ada tambahan, bisa ikut ya kalian ya, bisa ikut. Jadi semakin paham lagi untuk materi eksponen ini, karena mungkin beda ya daripada SMP, itu hanya soal-soal sederhana. Kalau sekarang kan udah digabungin gitu, jadi harus tambah lagi belajarnya gitu ya. Baik, itu saja, tetap semangat selalu, kalian semuanya sudah the best hari ini, sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Mohon maaf dari Ibu, tadi ada kendala teknis untuk Kahoot-nya ya. Mudah-mudahan ke depannya kita coba-coba lagi yang mana yang terbaik untuk mengadakan kuis ya. Jadi mengadakan kuis juga nggak tiap minggu ya, mungkin 2 minggu sekali atau mungkin ya gimana baiknya gitu ya. Terima kasih banyak. Tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa yang remedial bisa dimulai hari ini sampai Selasa depan. Yang belum mengumpulkan tugas, silakan kumpulkan tugasnya. Yang belum mengerjakan kuis, silakan kerjakan kuisnya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang persamaan eksponen ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Biasanya itu Jak Kasih, Bu. yang Ya, Kasih, sama-sama. Bu. Ya, Ibu end meeting ya. Ya.